أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Dua hal yang sering banyak dilupakan oleh manusia, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihat wal barokah. Dua hal yang banyak dilupakan oleh manusia, nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah Allah menyempatkan diri kita hadir di rumahnya dalam rangka mengikuti dan mentaati kewajibannya sebagaimana firman Allah dalam surah Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah disuruh padamu, dikumandangkan kepadamu panggilan berupa azan Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka segera bergegas menuju panggilan Allah, penuhi panggilan-panggilan Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan sejenak urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan jual beli, semuanya itu termasuk urusan duniawi. Kemudian apa janji Allah? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih utama jika engkau mengetahui ganjaran dan faedahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbaiki kualitas keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pesankan kepada kita semuanya, khususnya khatib. Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Semoga Allah takdirkan kita semuanya hadir pada ini. Allah takdirkan kita mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berpesan dalam ayat yang lainnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sebaik-baik samu bekal kita menghadap Allah nanti, yaitu bekal ketakwaan kita. Gak ada kita menggagalkan dengan kekayaan kita, dengan pangkat dan jabatan kita, kalau kita tidak tasawufkan, kita gunakan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kedudukannya, derajatnya di sisi Allah di antara kalian adalah mereka-mereka yang bertakwa. Mereka-mereka yang paling bertakwa. Derajat mulia seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan dengan seberapa banyak harta yang dia kumpulkan, seberapa banyak titel pangkat yang dia raih, maupun seberapa tinggi pangkat yang dia dapatkan. Tetapi kedudukan mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan dikarenakan ketakwaannya kepada Allah. Salawat salam semoga tetap teraturkan dan tercurahkan dari Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya setia ikuti risalah dan ajarannya. Jamaah sholat Jumat Masjid Syuhada yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari yang cerah ini kami akan menyampaikan tentang muhasabah, introspeksi menjelang pergantian tahun. Kita semuanya para jamaah berada di penghujung tahun 2023, yang artinya sebentar lagi kita akan membuka lembaran baru, tahun baru 2024, yang harusnya kita jadikan sebagai bahan muhasabah, introspeksi. Kita jadikan bahan evaluasi, apakah sudah selama 1 tahun ini kita mentaati Allah dan Rasulnya,
Apakah sudah selama 1 tahun ini kita menjauhi larangan Allah dan Rasulnya? Apakah sudah 1 tahun ini kita beribadah dengan sempurna? Kita beribadah dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairu min amsihi fa huwa rabiun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasirun. Barang siapa yang pada hari ini kok sama dengan hari yang kemarin, tahun ini kok sama dengan tahun yang kemarin, bahwa khosirun, dia adalah orang yang rugi. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, bahwa mal'unun, dia adalah orang yang tercela. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait waktu, betapa Allah mengingatkan kita banyak tempat di Al-Quran tentang pentingnya waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Baik yang presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, semuanya rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang mau beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, mereka-mereka yang beriman dan mau beramal soleh. Kita tidak jadi rugi jika kita mau beriman kepada Allah, kita mau beriman kepada Rasulullah, dengan kita beriman kepada hari akhir dan melaksanakan ketundukan-ketundukan kepadanya dan melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kita tidak akan menjadi orang yang rugi sebagaimana kata Allah dalam surat An-Nasr. Wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi, dan mau menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran. Jika ada yang salah, kita diingatkan, kita senang hati. Jika teman kita salah, kita ingatkan. Itu adalah bukti bahwa kita sayang dengan mereka, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau diuji oleh Allah dengan begitu banyak musibah dan ujian, maka kita perintahkan untuk berwasiat dalam kesabaran. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain, wal duha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar, wal laili idza yaghsha, dan demi waktu malam. Begitu banyak Allah mengingatkan kita sebagai hambanya untuk menghargai waktu. Betapa pentingnya waktu, karena waktu itu ibarat pedang. Jika kita mampu menggunakan pedang sesuai dengan tempatnya, maka kita akan mendapatkan faedah dan manfaatnya. Pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Jika kita mampu menggunakan pedang dengan baik, kita akan mendapatkan fadilahnya, manfaatnya. Memotong daging misalnya, memotong buah misalnya. Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang, maka senjata pedang itu akan menjadi senjata yang akan memakan tuannya sendiri, atau senjata makan tuannya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna, yang artinya tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba besok pada hari kiamat kecuali sudah ditanya kepadanya. Allah tanya, yang pertama adalah an umrihi fima afna, umurnya itu dihabiskan untuk apa? Dikasih Allah usia panjang 70-80 tahun, dihabiskan untuk apa? Untuk yang baikkah? Atau untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kemudian Allah melanjutkan hadisnya, yang Rasulullah melanjutkan hadisnya yang mulia, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya itu digunakan untuk apa? Apakah ilmunya digunakan untuk mengajari kepada orang lain sesuatu yang baik, atau justru ilmunya digunakan untuk menipu orang lain dan diajarkan kepada orang lain, sehingga menjadi ilmu jariah yang baik, atau menjadi
ilmu yang menjadi dosa jariah. Sebagaimana kalau misalkan mengajarkan orang lain tentang maksiat, itu juga akan menjadi dosa jariah walaupun yang mengajarkan telah meninggal dunia, dan yang meninggal dunia akan mendapatkan tambahan dosanya. Kalau mengajarkan sesuatu yang baik tentang misalnya mengajarkan tentang pekerjaan, diajarkan tentang Microsoft Office misalnya, dan yang mengajarkan walaupun telah meninggal dunia, yang diajarkan mengamalkan ilmunya, bahkan diajarkan ke orang lain, maka ilmu ini akan menjadi ilmu jariah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga ditanya tentang wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta ini ditanya dua hal. Kalau harta ditanya dua hal, apa saja itu? Wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta ditanya dua hal, yang pertama adalah dari mana, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memperoleh harta tersebut. Yang kedua, diperuntukkan untuk apa, dibelanjakan kemana, ditasarrufkan kemana, diperuntukkan untuk apa hartanya. Ini adalah pertanyaan besok pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya wa anjisbihi fima ablah, dan badannya dihabiskan untuk apa. Badannya ini maksudnya kesehatannya sampai tua renta, itu digunakan untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah atau justru bermaksiat kepada Allah? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita, memberi kita usia, memberi kita harta, memberi kita ilmu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, dalam mencari pundi-pundi amal soleh, pahala yang kita pergunakan untuk menjadi sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Abbas dari Rasul bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 sebelum 5. 5 hal sebelum 5 perkara yang lainnya akan datang. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasyihhataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian waghina'aka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu atau fakirmu. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya selanjutnya, wa fima wa hayatika qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa faragika qabla syaraghalika, masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Ini senantiasa Allah dan Rasulnya ingatkan betapa pentingnya waktu. Kita bisa menggunakan waktu, maka waktu itu akan menjadi buah manfaat untuk kita. Jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan menjadi pedang bagi kita. Kata orang Inggris, time is money, waktu adalah uang. Karena mereka orientasinya bisnis, mereka orientasinya dunia saja semata. Waktu itu adalah digunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, sehingga mereka akan mengatakan time is money. Kalau orang Islam enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah olehmu bekal untuk kehidupan nanti, pulang di kampung halaman kita di akhirat. Itu adalah fokus kita. Kemudian Allah mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Maksudnya bagian kita untuk menafkahi anak istri kita, bagian kita untuk bekerja, itu kewajiban juga. Maka kita sebaiknya menjadi hamba yang senantiasa fokus kepada akhirat dan tak lupa untuk mengejar bagian kita di dunia. Demikian yang kami bisa sampaikan di khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.